Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue ini adalah Samsung Galaxy Tab A9 yang udah hampir 2 bulan di tangan gue teman-teman. Jadi jujur hari ini gue akan kasih reviewnya, karena sebenarnya kalau untuk tab ini sendiri itu dibeli hanya untuk menjalankan aplikasi kasir teman-teman. Jadi di sini gue akan kasih ke kalian lihat untuk review selama 2 bulan ini gimana sih kalau untuk Samsung Galaxy Tab A9 ini teman-teman. Let's go. Oke guys, jadi kalau untuk Galaxy Tab A9 ini sendiri rilis tahun 2023 bulan Oktober teman-teman. Jadi umurnya tuh masih belum terlalu tua, masih mudah banget teman-teman. Jadi yang paling gue suka dari Tab A9 ini sekilas dari sisi desainnya ini kelihatan kotak banget teman-teman, dan juga untuk materialnya ini dari metal yang menurut gue secara pribadi kesan premiumnya tuh dapat. Ini menurut gue teman-teman, kalau preferensi gue tuh kalau warnanya seperti ini, bahannya metal itu untuk premiumnya tuh dapat banget dan gue suka teman-teman. Nah, jadi kalau punya gue ini sendiri itu ada sinyal dan juga ada wifi. Jadi kalau untuk Tab A9 ini kan ada dua varian teman-teman, ada yang wifi only dan juga ada yang wifi LTE teman-teman. Kalau misalkan kalian tuh cuma ambil yang wifi doang itu 2,2 ya kalau untuk harganya sekarang itu di varian terendah. Tapi kalau misalkan kalian nambah 500.000 lagi, kalian bisa dapetin sinyal plus wifi teman-teman. Nah, jadi kalau dari gue secara pribadi bentuk kotaknya ini udah keren banget, karena zaman sekarang itu baik smartphone itu juga ikut kotak semua ya kalau desainnya guys ya. Jadi dari dulu kan memang Samsung itu desainnya kotak-kotak ya, tapi semakin kesini memang kotaknya tuh semakin bold ya, kayak jelas banget ini kotak guys ya, nggak ada lagi sisi lengkung-lengkungnya. Cuman mungkin ada di sini aja agak ada sisi lengkung, tapi itu nggak terlalu kelihatan melengkung teman-teman. Dan juga ada satu kamera di sini yang menurut gua secara pribadi itu kelihatan keren ya, dengan agak-agak nimbol, dan juga dia ada kayak proteksi ya di kelilingnya ini teman-teman. Oke guys, jadi kita mulai dari sisi baterai. Kalau untuk Tab A9 ini sendiri baterainya tuh ada di angka 5100 mAh yang menurut gue secara pribadi kalau untuk ukuran tab sebenarnya kecil temen-temen ya. Kalau bisa minimal di angka 7000 mAh, tapi dengan ukurannya yang tipis seperti ini dan juga untuk harganya yang murah di bawah 3 juta, gue nggak terlalu berharap yang banyak temen-temen ya. Gue syukuri aja guys. Tapi kalau untuk pemakaian gue sehari-hari ini tahan kok seharian, karena pemakaian gue tuh cuma Mobile Legends, aplikasi kasir, dan juga untuk main game COC ataupun gue dengerin lagu teman-teman di YouTube ya. Intinya gue banyak menggunakan Tab A9 ini untuk menggunakan aplikasi kasir dan juga nonton di YouTube aja. Itu aja sih teman-teman untuk kegiatan gue sehari-hari. Ngecasnya tuh bisa sampai besok teman-teman. Jadi kalau untuk baterai untuk pemakaian gue sehari-hari sebenarnya itu lebih dari cukup guys ya. Gue nyaman-nyaman aja guys. Kemudian kalau misalkan kita masuk dari sisi kamera, kalau untuk kamera di sini kan cuma ada satu lensa doang dengan resolusi 8 megapiksel. Kalau untuk di kamera depan di sini resolusinya itu di angka 2 megapiksel doang nih teman-teman. Dan juga kalau untuk nge-record ini cuma bisa di HD 30 frame per second. Jadi kegunaannya tuh lebih ke arah untuk Zoom, atau misalkan kalian ada meeting online, Google Meet, itu enak-enak aja sih kalau misalkan menggunakan Galaxy Tab A9 ini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian foto-foto untuk produk udah nggak bagus lagi guys, sekarang kamera 8 megapikselnya tuh menurut gue secara pribadi udah kurang cocok sih untuk zaman sekarang. Tapi kalau sekedar hanya untuk tag-tag video, tag-tag dokumen, atau tag-tag foto untuk bond, nota-nota yang ada, gue rasa masih oke lah teman-teman ya. Oke, kalau untuk Samsung Tab A9 ini sendiri untuk versi One UI-nya itu sudah di 6.0 dan juga versi Android 14 teman-teman. Jadi kalau menurut gue secara pribadi ya nggak ada masalah sih untuk dari sisi performanya, karena memang pemakaian gue tuh nggak berat teman-teman. Pemakaian terberat gue tuh paling main game doang seperti PUBG guys. Dan juga di sini gue akan kasih lihat ke kalian kalau untuk main PUBG itu dan main Mobile Legends tuh gimana sih kalau untuk experience-nya teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang gue udah main PUBG teman-teman. Jadi di sini gue pengen cek dulu di settingnya tuh. Kalau untuk di layarnya sendiri, grafik dan audio teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk settingan defaultnya tuh adalah HD dan high, tapi mentoknya tuh di HD dan high doang teman-teman. Jadi nggak bisa mentok lagi, jadi HD dan high doang. Ini kita coba mainkan dulu teman-teman ya. Oke, ini gue lagi turun guys ya. Sebetulnya sekilas enak-enak aja guys ya, nggak ada masalah sama sekali. Tapi so far selama ini gue main PUBG tuh nggak ada masalah sih sejujurnya teman-teman. Jadi kalau untuk experience permainannya tuh ya memang seperti ini teman-teman. Walaupun gue nggak bisa mengharapkan performa yang bener-bener smooth, tapi seenggaknya untuk main PUBG gue secara pribadi nyaman teman-teman, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Oke guys, sekarang kita udah di in-game Mobile Legends teman-teman ya. Jadi di sini gue pengen kasih ke kalian kalau misalkan kalau untuk Galaxy Tab A9 ini itu ternyata bisa tembus sampai super untuk frame rate dan juga untuk grafisnya ultra. Tapi jangan berharap ya ultra, karena ini cuma mentok di angka 60 Hz ya untuk refresh rate-nya. Jadi untuk permainannya seperti ini gue kasih lihat ke kalian teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita mainkan dulu guys ya.
Oke guys, jadi so far kalau untuk main Mobile Legends sebenarnya enak-enak aja di sini teman-temannya, nggak ada masalah sama sekali guys. Cuma sayangnya adalah dia itu joysticknya tuh kadang-kadang nggak responsif teman-temannya. Jadi kalau untuk main Mobile Legends itu sangat-sangat mengganggu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua ini rekomendasi nggak untuk main Mobile Legends, gua bilang ini nggak rekomendasi sama sekali karena untuk joystick dan kecepatan dia touchscreen-nya ini itu sangat-sangat kurang, jelek teman-temannya. Jadi kadang-kadang kalau lu lagi main dia bisa macet sendiri teman-temannya, nggak jalan sendiri kalau untuk joysticknya. Jadi menurut gua secara pribadi itu sangat-sangat mengganggu guys ya. Tapi overall kalau untuk main PUBG itu masih enak banget, tapi kalau untuk main Mobile Legends gua nggak rekomendasi buat kalian teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke split view. Split view ini adalah sebuah fitur yang menurut gue secara pribadi zaman sekarang itu memang wajib dipunyai semua tab karena untuk kerjaan itu sangat membantu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kerja di Samsung Galaxy Tab A9 ini ya, menurut gue secara pribadi itu enak banget guys ya. Karena gue sih memang sangat suka dengan yang namanya split view di iPad ataupun di Samsung itu gue suka-suka aja karena memang untuk zaman sekarang ini sudah harus support ya teman-teman ya kalau untuk split view ini. Jadi kalau misalkan gue pengen ngedesain di sebelah kanan ini gue pakai Canva, terus gue pengen baca berita juga gampang, atau gue pengen dengerin lagu juga bisa-bisa aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi memang kalau untuk dari sisi kinerjanya untuk kegiatan gue sehari-hari, Samsung Galaxy Tab A9 ini memang bagus banget teman-teman. Apalagi memang kalau untuk tab ini gue beli memang khusus untuk mengaplikasikan aplikasi kasir teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian memang butuh kasir ya di tab kalian bisa choose Tab A9 ini untuk kerjaan kalian. Atau mungkin untuk anak kalian yang ingin belajar online, yang baru SD atau SMP, ini masih cocok banget sih teman-temannya untuk kegiatan sehari-hari guys ya. Jadi menurut gue secara pribadi ini tuh multifungsi guys ya. Untuk dewasa bisa, pemakaian ringan, untuk anak-anak itu suportif banget ya kalau menurut gue secara pribadi. Apalagi dengan harganya udah murah banget sekarang teman-temannya. Oke guys, jadi kalau misalnya untuk skor di Geekbench-nya sendiri, kalau untuk single core itu ada di angka 738 dan juga kalau untuk multi core-nya itu ada di angka 1928. Yang menurut gue secara pribadi ini tuh sebenarnya skornya rendah banget, tapi kalau untuk pengaplikasian sehari-hari itu gue nyaman banget teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gue apa sih yang paling gue suka dari Galaxy Tab A9 ini, gue bisa bilang yang pertama itu adalah split view-nya, untuk kerjaan tuh lancar banget. Kemudian untuk dengerin lagu teman-temannya, untuk dengerin lagu itu gue ngerasa secara pribadi itu enak banget, gue nggak bohong teman-temannya. Karena memang sehari-hari gue tuh suka nonton atau dengerin lagu di YouTube, dengerin lagu DJ gitu di YouTube teman-temannya, itu enak banget teman-teman di Galaxy Tab A9 ini. Suaranya tuh jernih banget. Kemudian walaupun displaynya ini masih menggunakan panel TFT, tapi brightness-nya tuh menurut gue secara pribadi terang banget sih guys. Gue suka banget. Jadi jangan diremehkan ya kalau untuk panel TFT di Galaxy Tab A9 ini teman-temannya. Oke guys, jadi sekiannya review gue tentang Samsung Galaxy Tab A9 yang menurut gue secara pribadi ini bagus banget ya, sesuai dengan harganya, worth it. Selama 2 bulanan pakai Galaxy Tab ini gue ngerasa tidak ada permasalahan sama sekali, karena setiap malam gue tuh selalu pakai Galaxy Tab ini untuk dengerin musik. Jadi ngecasnya pun seharian. Untuk pemakaian gue cuma dengerin musik, nonton YouTube sesekali atau Netflix, dan sisanya dipakai untuk aplikasi kasir. Itu aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali guys ya. Yang paling gue nggak suka mungkin dari sisi performa pas main game Mobile Legends itu joysticknya itu nggak responsif ya. Kadang-kadang itu dia mengganggu, kita lagi war tiba-tiba joystick kita berhenti, hero gue diam dan gue pun mati. Itu nggak rekomendasi banget sih kalau kalian mau Mobile Legends di Tab A9 ini. Tapi game PUBG, Call of Duty itu masih enak-enak aja, nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Kalau misalkan kalian tanya yang paling gue suka dari multitaskingnya, enak banget ya. Kalau untuk Tab A9 ini gue suka banget multitaskingnya, dan kedua itu adalah kualitas dari suaranya, audionya tuh enak banget, dan layarnya nyaman di mata gue guys ya. Jadi jangan diremehin display TFT-nya ini teman-temannya. Menurut gue secara pribadi masih sangat bagus, dan untuk harganya ini worth it banget teman-temannya. Nah itu aja sih yang bisa gue share tentang Galaxy Tab A9 ini untuk tahun 2024. Itu masih oke atau enggak? Gue bisa bilang ini masih oke banget. Kalau misalkan kalian, untuk anak kalian yang masih belajar ya, masih SD, SMP, ini cocok banget guys ya. Tapi kalau untuk SMA ini udah nggak cocok lagi. Buat kerjaan ini bagus banget ya, untuk dokumentasi, untuk Excel, untuk spreadsheet, kemudian untuk aplikasi kasir, ini bagus banget. Jadi buat kalian yang punya usaha online atau online shop, gue rasa ini cocok ya untuk jadi salah satu tab untuk membantu kerjaan kalian teman-temannya. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini berguna ya untuk referensi kalian jika ada yang pengen beli Galaxy
Tab A9 ini untuk kerjaan sehari-hari atau untuk kasih anaknya yang masih SD atau SMP buat belajar online teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.